Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Kali ini kita datang dengan dua narasumber kita yang sangat kita kasihi. Seorang ibu dan anaknya yang kekasih. Oh, luar biasa. Yang pertama namanya Ibu Evi Sondang. Wah, boleh perkenalkan sedikit sekarang bekerja di mana? Nama saya Evi Sondang Pangaribuan. Saya sekarang mengajar STT di STT Koruso. Terus kalau anaknya sekarang kelas berapa ini? Namanya siapa? Ya, Namanya ya Des, kelas SMP S9. Wah, kelas 9, luar biasa, luar biasa. Ya, seringkali hidup ini tidak seperti yang kita harapkan. Kita merindukan seorang anak dan kemudian mendapat masalah karena anak itu. Tetapi sekali lagi, sekalipun ada masalah, ada sakit penyakit, kita pasti bisa berkemenangan. Kita akan mendengar lebih banyak dari kisah seorang ibu yang berjuang melawan penyakit anaknya. Mungkin bisa dimulai Bu Evi. Pertama kali sejak kandungan ya, Iya, sejak kandungan iya. itu gimana ceritanya waktu mengandungnya Bes ini? Iya, waktu umur 2 bulan itu baru kelihatan bahwa ada gejala yang tidak sewajarnya, biasanya, tidak ya. biasanya. Sejak 2 bulan berarti Iya, ya? dari 2 bulan. Pertama itu ada gejala pendarahan ya, pendarahan, dan saya pikir gejala itu biasa. Ternyata itu berlanjut terus sampai 1 minggu 2 minggu. Kemudian sudah lewat 1 minggu, suami saya bilang, ya kita coba cek ke dokter. Dan cek ke dokter, terus dokter bilang, coba ibu USG. Nah setelah di USG baru kelihatan ada gejala yang tidak sewajarnya, dan kemudian diperiksa dan segala macam diperiksa secara kedokteran, dan dokter berkata bahwa kandungan ibu ada semacam virus. Dari ibu, Jadi di dalam kandungan sudah ketahuan, sudah ada ketahuan virus. kira-kira 2 bulan, dan dokternya, saya ingat dokter itu di rumah sakit Mary Cilengsi gitu ya. Waktu itu saya tinggal sekitar di Cilengsi, dan dokter berkata, ibu tinggal di mana? Gitu kan, ini soalnya lingkungannya sepertinya ada bermasalah di lingkungannya, mungkin dari situ kata dia. Oh, saya tinggal di tengah pemukiman orang yang pemungut sampah gitu ya, pemulung di Bantar Gebang di TPA. Wah, ibu mungkin virusnya ada dari sana, katanya begitu ya. Jadi virus dari sampah itu. Kemudian dokternya berkata, ibu kita ada pilihan, ibu bisa rembuk dengan suami, bisa ininya di dikuret gitu ya. Ya, jadi benihnya dibuang gitu ya, supaya kalau ibu pertahankan ini secara medis ini akan membawa seperti kayak kecacatan buat anak ibu nanti kalau dipertahankan, karena ini akan bisa menjadi sindrom dan sebagainya. Jadi dokter itu kasih kita pilihan, ya kan? Jadi Terus pasti pilihan yang sangat kasih sulit. pilihan yang sangat sulit. 2 bulan padahal. Baru 2 bulan kandungannya, dan itu dalam kondisi saya masih terus kayak seperti menstruasi ya, menstruasi gitu ya. Nah jadi kita pulang, terus kasih beberapa waktu lama, mungkin 1-2 hari gitu katanya dokter. Nanti setelah dapat keputusan sama suami, baru nanti hubungi, datang kembali gitu kan. Setelah suami saya kan seorang yang punya iman lah, kepercayaan kepada Tuhan lah istilahnya gitu ya. Dan suami saya bilang, ya udah kita sepakat aja, ya udah kita nggak usah kuret, kita pertahankan saja gitu, kita pertahankan saja, pasti ada cara Tuhan nanti gimana menolong kita gitu ya. Nah terus kemudian kita kembali ke rumah sakit ini, dan kemudian kita bicara ke dokter, kita sudah putuskan untuk mempertahankan kandungan. Secara manusia itu sesuatu yang sangat bodoh ya. Sangat bodoh. Karena beresiko sangat banyak. Mungkin hari-hari ini ada begitu banyak orang yang berkata, ini anak hasil mungkin pemerkosaan atau pacaran dan kemudian di luar nikah ya. Dan kemudian ada mungkin juga yang karena pengaruh penyakit. Banyak orang yang gampang sekali menggugurkan ya. Betul. Sedangkan ini memang benar-benar ada alasan medis. Untuk ibunya maupun untuk anaknya. Iya benar. Secara medis boleh. Sebenarnya. Dan nanti kita dikasih surat tanda tangan, kata beliau begitu ya. Ibu dan bapak memilih untuk mempertahankan kandungan anak saya. Ya, Bes, kamu sangat berharga. Nah, jadi papa mama pertahankan apapun. Iya. Ya. Memang kehidupan itu tidak pernah murah. Ya, dan seorang anak pasti ada rencana besar dalam hidupnya. Iya, betul. Yang Tuhan sudah tulis, tidak ada yang kebetulan. Iya, betul. Jadi
ini sebuah pilihan walaupun Walaupun likunya enggak Panjang ya. tidak gampang, dan perjuangannya bulan demi bulan itu benar-benar, karena kan terus sampai kira-kira 3 bulan itu masih pendarahan terus, Bu. Jadi walaupun dokter berkata sambil berjuang begitu, dokter bilang udahlah, Bu, gitu ya, menyerah saja, ini kandungannya sudah makin ini. Terus ya saya kan punya keiman kepada Tuhan lah ya. Dan gitu. kita juga sayang ya, sama anak ini sama anak ya kan. Pasti percaya bahwa anak ini sudah ditaruh sama Tuhan sama di rahim kita, pasti ada sesuatu yang Tuhan rencanakan. Iya betul. Nah, ya Bes, boleh sembari makan. Ayo mari diambil, mari ambil. Ya, minum. Ya, mari Ibu ambilin ya, satu ya. Ya, aduh maaf ini. Ini buat Ibu aja. Yang jatuh buat Ibu aja. Nah, ambil lagi. Iya. Sip. Nah, boleh sembari makan. Iya. Ya, sembari makan. Bu Evi juga sembari makan. Oh iya, Bu. Iya, terima kasih buat hidangannya. Sekali lagi, kadang-kadang kita itu merasa bahwa kenapa Tuhan membiarkan terjadi ya? Iya. Padahal Tuhan memberi anak, tetapi kemudian kena virus ya, kemudian pendarahan, dan dokter juga menyuruh menguret. Perasaan Ibu waktu itu bagaimana? Iya. Kecewa atau pasti pusing atau bagaimana ya? Dan ini anak pertama ya? Atau? Ini Bukan. anak ketiga. Anak ketiga. Kalau orang juga mungkin bisa berkata, sudahlah anak ketiga ya. ya. Anak pertama ya. Iya. Tadi waktu Ibu tanya gitu, jujur secara naluri manusia ada sedikit kayak bertanya juga ya. Istilahnya kenapa kok keadaan ini seperti kayak pilihannya berat sekali gitu ya. Dan saya sempat bergumul sih beberapa waktu ya, seminggu 2 minggu. Apa salah nggak keputusan saya ini gitu ya kan? Ya saya cepat kemudian saya berdoa kepada Tuhan, dan ditaruh Tuhan di hati saya untuk udah kamu harus percaya gitu ya, nggak ada yang lain, cuman percaya aja, percaya bahwa ada maksud Tuhan melewati semuanya itu. Dan kemudian sambil saya berjuang, sambil saya berusaha untuk minum obat juga, obat vitamin dan sebagainya penguat kandungan. Dan itu bergumul tuh hampir 3 bulan lah ya, Bu ya. Bergumul hampir 3 bulan untuk pendarahan, tapi berarti 3 bulan baru pendarahannya berhenti. Oh, oke. Itu luar biasa, dan kalau ingat itu rasanya iya sebenarnya kayak antara kuat dan kemudian lemah, kuat lagi lemah lagi begitu. Tiap hari tuh ya perjuangan. Iya, perjuangannya. Tapi saya dengar perjuangan terparah pada waktu dia lahir. Iya, waktu lahir. Aduh. Dan singkat cerita 9 bulan lewat dan saya melahirkan, dan melahirkannya itu normal, Bu. Tidak sesar, tidak segala macam. Normal ya? Normal, itu ajaib banget, normal. Saya ingat sekali itu di tempat praktek bidan, padahal bukan di dokter yang menangani saya dari awal, bukan itu. Nah, jadi kemudian lahir, dan memang normal, tapi pada waktu dia lahir dia nggak mengeluarkan suara. Dia nggak mengeluarkan suara, dan karena dia nggak mengeluarkan suara, jadi dikasih seperti kayak selang di mulutnya supaya dibersihkan. Dan setelah dibersihkan baru dia keluar suara, nangis, gitu ya, nangis. Dan kemudian dibersihkan semuanya, ternyata ari-arinya itu nutupin semua badannya. Dan itu diputar, ya diputar berulang kali. Itu secara medis itu sakit, karena ari-arinya kan masuk separuh, masih ke dalam, masih di rahim separuh, keluar separuh. Jadi itu secara manual itu mengerikan, itu manual, nggak pakai sesar, nggak pakai operasi, maaf kata, normal, itu kan? Tangannya masuk lagi ke dalam, ngambil. Jadi itu saya ingat tuh lebih dari 3 kali masuk lagi ke dalam sampai habis, karena potongan-potongan itu seperti kabel itu ya, itu saya lihat persis, dan itu kondisi sadar. Berarti nggak pakai bius sama sekali, itu benar-benar saya tuh teriak, gitu ya, teriak. Begitu masuk lagi, ambil lagi, itu berapa kali saya mungkin lebih dari 2-3 kali. Iya kan, itu masuk sakit itu kan, Bu, tahan ya sekali lagi, ini tinggal terakhir. Karena jadi setelah itu kejadian, itu dokternya dia marahi dia. Kenapa kamu pakai, itu resikonya besar. Itu bisa pasien mati. Iya, ibunya bisa meninggal. Iya, jadi dia bayinya juga bisa meninggal. Nah, itu benar-benar kalau bukan Tuhan, itu kelilit begitu, bayi bisa meninggal, ibu juga kehabisan darah. Karena itu saya lihat itu seperti pendarahan banyak, dan saya sempat transfusi darah. Jadi kondisi waktu melahirkan itu
antara hidup dan mati, Bu. Jadi melahirkannya tuh parah karena kesalahan dari bidannya. Tapi Dia mungkin nggak juga dia tidak menyadari menyadari kalau bahwa anaknya ini kondisi benar anaknya terlilit sama seperti semuanya. itu. Jadi, nah setelah akhirnya ya syukurlah gitu ya, Tuhan baik, dan saya tidak sampai istilahnya meninggal dunia. Dan walaupun medisnya terus berlanjut terus ya terus nggak Pengobatan bisa lanjut langsung ya. pulang ya kan, nggak langsung pulang karena beberapa hari harus nginap di rumah sakit, bukan di rumah sakit, Di tempat bidan, tapi bedanya sudah semi rumah sakit sih, jadi ada penginapan yang lumayan bagus. Dan akhirnya saya pulang, dan tadi waktu ibu nanya kondisi waktu dia umur setahun itu mengalami sesuatu yang bagi saya itu nggak pernah saya lupakan. Tapi berarti Ya. dari lahir ke setahun tuh oke ya, nggak ada masalah ya? Nah ini dia perlu saya Sebenarnya, terangkan. iya. Nah, karena perjuangannya luar biasa. Dia baik dia rasanya. Sekali ya. Dan anehnya dia lahir itu dia punya jari itu 12. Oh, Jadi sampai hari udah. jadi di umur 2 minggu dioperasi. Oh. Jadi ini ada satu tumbuh di sini dan tangan kanan tangan kiri juga demikian. Wah. Nah, di sini ada bekas berarti, operasi. Seperti raksasa ya. Iya, jadi dia lahir itu jarinya 12, Bu. 6 di sini, 6 di kanan kiri. Jadi dokter Di Anak-anak samping sini yang tambah. sangat spesial. iya, tambah satu lagi. Jadi memang anak ini spesial. Anak ini ada. Saya ada semakin pilihan yakin begitu Tuhan. dia lahir, wow, anak ini kok 12. Susternya bilang, "Bu, anak ibu 12 jarinya." Hah, kenapa? Iya, satu ada lagi. Kelingkingnya jadi 2. Oh hebat loh ya. Nah, umur 2 nggak kan nggak bisa langsung dioperasi begitu Iya, lahir betul, ya, Bu ya. masih kecil. Jadi bidan itu berkata nanti umur 2 minggu ibu kembali lagi ke rumah sakit yang ibu pertama dulu dirawat gitu ya. Nanti di sana akan dioperasi. Nah, setelah 2 minggu dia lahir, saya kembali ke rumah sakit di Cilengsi itu, dan dokternya berkata, "Oke, kita operasi." Jadi dia di bius lokal ya, jadi nggak total kan, di bius lokal itu dipotong jarinya gitu. Jadi dipotong, dikasih lihat saya ini jarinya, dan sampai sekarang kan masih ada bekasnya. Masih ada bekas tadi. Iya. Ada garisnya. Nah itu keajaiban yang pertama ya. Nah terus yang selanjutnya kira-kira setelah 1 tahun. 1 tahun dia mengalami step. Dari umur 1 tahun sampai umur 2 tahun itu mengalami step 15 kali. Saya hitung karena saya hitung terus mulai dari pertama sampai itu 15 kali. Jadi Setiap kali step gejalanya bagaimana ini? gejalanya matanya melotot dan kejang begini dan akhirnya bisa pingsan. Seperti itu. Tapi kira-kira paling nggak nyampe 5 menit lah ya, 2-3 menit begitu. Panas atau tidak? Kadang nggak panas. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba. Lagi nggak masalah. Tiba-tiba. Iya. tiba-tiba Ternyata virus itu membuat otaknya kosong. Jadi dia kepalanya itu mengecil ke otaknya itu mengecil, tidak seperti otak yang normal biasa. Jadi pertumbuhannya enggak, jadi waktu diperiksa di saraf dimasukin yang namanya seperti terowongan apa ya namanya apa itu yang namanya saya lupa, dan itu hasil periksa ronsen kepala itu kecil otaknya. Jadi namanya delay grow, pertumbuhan. Grade Sampai grow delay. katanya dengar-dengar anak ini dulu dipikir dokter tidak mungkin bisa bicara, tidak mungkin bisa berjalan. Betul. Dan memang kondisi dia bicara itu hampir 2 tahun dia nggak bisa bicara. Cuman kalau lihat mobil, gitu. Jadi kalau dia jalan pun hampir 3 tahun. Dia tuh nggak bisa jalan setahun 2 tahun nggak bisa jalan. Nanti sudah 2 tahunan lewat baru dia bisa jalan, itu pun merangkak. Jadi umur 3 tahun baru bisa jalan. Sebuah perjuangan yang luar Nah, biasa. jadi- Tapi buat semuanya, buat pemirsa ini sebuah pengalaman dan sebuah perjuangan. Mungkin ada banyak ibu-ibu di rumah yang tanpa mengecilkan perjuangannya. Mungkin punya anak yang cacat, mungkin punya anak yang kebutuhan khusus, mungkin ada sakit penyakit. Sekali lagi jangan menyerah. Ada seorang ibu yang sudah melewatinya. Bahkan apapun kata dokter, mungkin dokter berkata bahwa harus dihancurkan, harus digugurkan, dan dokter berkata tidak ada yang mungkin ya bisa berjalan, tidak bisa membaca, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perjuangan seorang ibu seringkali membuka begitu banyak jalan. Dan jangan berhenti, jangan menyerah, karena kita tahu selalu ada jalan. Luar biasa sekali.
Sekali lagi jangan pernah menyerah. Ada seorang ibu yang sangat luar biasa. Wah, perjuangannya sangat luar biasa. Memutuskan dari awal ya. Berarti Dari sudah awal. memutuskan Dari awal. Sempat Jadi, ingin menyerah nggak di tengah-tengah jalan? Menyesal gitu? penyesalan sih tidak ya Bu Wah, ya. luar biasa. Penyesalan saya cuma bilang begini, Tuhan di tengah-tengah saya sudah mulai hopeless, beri saya kekuatan lagi. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena masa dia kejang itu ke-16 kali baru ada namanya kejadian yang tidak saya pernah lupakan. Saya mau cerita sedikit waktu dia ke-16 kali step itu pada waktu malam sekitar jam 12 malam sampai jam 1 pagi. Dan jam 1 jam Iya. terus? 1 Iya, jam full ya? maksudnya kira-kira waktu itu ya, karena saya lihat jamnya. Jadi dia itu lagi panas waktu itu, saya ingat persis sekali karena sampai hari ini saya nggak lupakan itu. Itu memori yang seperti everlasting, forever, itu saya akan ingat. Dan tidak ada orang di samping saya, suami saya lagi keluar ada kerjaan, ya kan, terus kemudian saya sendiri dan tinggal di tengah-tengah pembuangan sampah. Mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan gitu ya. Sekitar saya itu adalah sampah, gundukan sampah karena saya waktu itu melayani orang-orang pemulung ya. Jadi waktu itu, nah jadi dia nangis pertama. Saya pegang, panas tinggi sekali panas. Akhirnya dia kejang. Karena saking panasnya, saya buka bajunya Bu. Saya peluk. Karena kan di hawa panas kita bisa megang ininya dia gitu ya, bisa menyerap. Skin bagus jadi. Betul, iya. Jadi saya buka bajunya, saya buka dada saya, terus saya peluk. Tiba-tiba dia diam, nggak bergerak. Saya ada apa kok nggak nangis lagi? Saya pikir udah sembuh gitu. Enggak, akhirnya diam. Matanya udah melotot. Jadi saya pegang, mungkin karena saya bukan dokter, saya nggak tahu. Tapi kondisinya dia diam dan seolah-olah tidak bernafas. Wow. Dan akhirnya dia matanya udah gini, saya gini-gini, saya peluk-peluk, saya pukul-pukul, nggak gerak sama sekali. Ini kenapa saya gini? Terus akhirnya tiba-tiba saya seperti sadar, ini jangan-jangan anak saya mati. Jangan-jangan gitu ya, saya nggak periksa lagi jantungnya apa-apa, ini udah diam gitu. Akhirnya saya tutup matanya seperti orang mati, seperti ini, umpamanya andaikanlah ini anak saya pegang begini, saya taruh di atas meja Bu. Itu gemetar saya bilang, Tuhan ini anak saya mati atau enggak? Gitu ya, saya taruh, saya nggak bisa telepon siapapun, ya itu kondisinya 1:30 pagi, saya ingat sekali, sorry saya agak sedikit ini ya, maaf. Jadi saya taruh itu, Tuhan ini anak saya sudah nggak ada kayaknya. Saya tiba-tiba ingat satu kutipan yang berkata bahwa ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah itu dari agama saya begitu ya. Nah saya bilang, aduh berat juga yang ngomong begitu ya. Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Itu ada di hati tapi di mulut sudah sulit ngomong. Sudah bayangkan anak sendiri udah meninggal, tapi Tuhan ingatkan di hati saya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya ingat dokter berkatakan, ibu saya sudah kasih peringatan, nanti kondisinya begini, ibu harus, jadi seperti Tuhan, ini kan keputusan saya dengan suami saya gitu. Saya taruh, saya cuma diam beberapa menit. Itu saya sudah nggak berharap bahwa anak saya itu akan hidup lagi Bu, enggak. Saya dalam hati ya udah, mungkin cuma setahun anak saya itu dengan saya, karena memang risikonya sudah dijelaskan kan dari awal. Ya udah saya taruh di atas meja, saya diam, nggak teriak, nggak nangis apa, tapi nangis memang sih, tapi nggak ngomong apa-apa. Itu benar-benar itu di dalam ini rasanya gimana gitu rasanya ya. Tapi setelah saya diam gitu ya, itu tiba-tiba nggak tahu kenapa itu tiba-tiba dia nangis. Tuhan itu, Saya cuma nyerahin aja ke Tuhan. Saya nggak minta lagi ke Tuhan, memang jujur nggak minta lagi karena memang ya udah, mungkin dia lebih baik dipanggil gitu ya daripada dia menderita, ya kan. Akhirnya tiba-tiba dia nangis lagi Bu. Saya kaget gitu, kok nangis lagi gitu ya. Loh kok balik, saya pikir ini saya pegang udah turun panasnya. Nggak panas lagi sama sekali. Dan itu keajaiban, saya lupa tanggal berapa itu, tapi saya ingat itu ke-16 kali dia step, sampai hari ini nggak step lagi. Itu 16 kali dia step, umur mau mencapai ke 2 tahun, dikit lagi 2 tahun. Ini 2 tahun pun belum sebenarnya. Iya belum 1,5 tahun kira-kira. Oke, waktu kita itu umurnya. coba tanya ke Yabes ini ya. Ngomong-ngomong, Yabes ingat gak waktu berkali-kali sakit atau jatuh atau tiba-tiba pingsan? Masih ingat?
nggak ingat sama sekali. Oh, jadi Kecil banget, kecil jadi sekali. Yabes juga nggak pernah ngerasain misalnya pusing atau sesuatu yang nggak enak gitu. Sering. Rasanya gimana? Sakit. Sakitnya di mana? Di kepala. Kayak pusing gitu ya. Sakit, pusing, Terus? ya sesak napas. Oh, sering sesak nafas, iya. Terus apa lagi? Udah cuman itu aja. Cuma itu aja. Oke. Ya. Pergumulan ternyata tidak sampai di tempat itu saja ya. Iya. Hari itu masalah satu selesai. Bahwa tidak start lagi sampai hari ini. Tapi ternyata anak ini belum bisa jalan ya. Waktu itu. Belum bisa bicara Belum waktu bisa itu waktu ya. itu. Dan secara manusia itu juga beban tersendiri. Beban, iya. Dan bahkan merupakan sebuah pergumulan lagi. Ini ke depan, masa depannya bagaimana? Iya, betul. Apakah dia bisa bersosialisasi atau bisa normal dan sebagainya? Sekolah. Iya, pergumulan masih panjang dan ini adalah sebuah kisah bagaimana mempertahankan, tetap percaya, bagaimana berjuang dan tidak pernah menyerah. Iya. Sekali lagi, yang sakit tetapi dia juga yang menang. Inilah sebuah contoh keluarga yang menurut saya luar biasa, perjuangan seorang ibu yang memang mempertahankan anaknya. Sekali lagi segala sesuatu ada harapan. Semuanya selalu ada harapan. Tidak ada yang mustahil. Saat kita percaya, saat kita tetap terus berjuang, selalu ada harapan dalam pengharapan. Amin. Doa, ucapan syukur, dan sukacita. Mungkin banyak yang mengalami tekanan demi tekanan dan sudah tidak bisa berdoa. Dan sudah tidak bisa mengucap syukur. Bahkan beberapa mungkin merasa bahwa Tuhan tidak adil. Kenapa itu harus mengena dan terjadi kepada saya? Kenapa tidak kepada orang lain? Iya. Bayangkan seorang ibu yang merelakan hidupnya melayani para pemulung orang-orang yang miskin. Tapi justru anaknya terkena virus di tempat itu. Bayangkan dia seorang dosen, tetapi anaknya justru tidak bisa bicara. Bayangkan keduanya suami istri, seorang yang beriman, tetapi cobaan rasanya tidak pernah berhenti. Kita tidak pernah mengerti jalan Tuhan, tapi ujungnya seringkali membawa kemenangan. Anak ini boleh ada di tengah kita, seorang yang sudah divonis tidak akan bisa berjalan, tidak akan pernah bisa sekolah, tidak akan pernah bisa bicara, dan tidak akan pernah normal. Data membuktikan bahwa otaknya mengecil. Data membuktikan bahwa ada kecacatan permanen yang sudah tidak bisa diobati dengan apapun juga. Iya. Tapi hari ini sekolah normal, bicara, bahkan sudah kelas 3 SMP dan sebentar lagi akan masuk SMA. Dan sekolahnya normal ya. Sekolah normal, tidak di sekolah kebutuhan khusus. Iya, sekolahnya normal. Sekolah normal bersama dengan teman-teman dan bersama orang tuanya melayani Tuhan. Sesuatu kisah perjuangan yang ajaib. Kita akan teruskan. Sekali tetap stay tune di MMA Mertua Menantu Aku Dong. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Bapa yang mengajarku melewati badai langit biru,
terbang bagaikan syawali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Oh. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Aku aku dong. dong. Oke, kita kembali lagi dengan Ibu Evi dengan anaknya yang terkasih Yabes Mordekai. Wah, luar biasa. Ibu, saya mendengar setelah selesai dengan step itu, Iya. maka ternyata ada sebuah pergumulan panjang ya. Tidak berhenti Untuk ya. membuat dia bicara, untuk Iya. membuat dia berjalan, tapi juga ternyata dia beberapa kali pingsan. Dan beberapa kali dia benar-benar sudah hampir meninggal lagi. Iya, betul. Ini rupanya benar-benar Iya. umurnya panjang, Panjang. ya. Kalau kata film Die Hard ya, Die susah mati nih. ya. Hebat Yabes. punya nyawa 9. Ya, ya, mungkin bisa diceritakan selebih itu apalagi yang dialami pergumulan dan perasaan ibu hari itu. Iya. Tapi juga mungkin kalau Yabes bisa cerita, ya, bagaimana sebelnya sekolah. Mungkin pernah diecekin teman-teman nggak di sekolah, atau dianggap yang aneh, atau dimarahin guru, atau Yabes dulu waktu nggak pengen sekolah. Itu gimana tuh? Yabes masih ingat? Masih ingat gimana? Dulu pernah di apa namanya? Pernah dikatain. Dikatainnya dibilang apa? Ya autis dulu. Oh, dibilang autis, dibilang aneh gitu ya. Cacat. Nah, terus kemudian Yabes jadi nggak mau sekolah. Oh, Yabes berapa lama itu nggak berhenti sekolah? Lama ya? Ya, Lama. Karena malu atau karena pelajarannya susah? malu. Karena selalu dibilang aneh, dibilang autis ya. Tapi terus dengan abis itu Yabes melayani, main banner. Sampai sekarang masih main banner. Masih. Wah, masih banner. Terus niup sofa bisa? Masih sampai hari ini niup sofa. Dia punya sofa beli di Israel ya. Wah, Yabes sudah pernah ke Israel? Belum, tapi beli sofarnya dari Israel. Ya, mama bawain kan. Wah, ajaib sekali nih. Wah, nanti harusnya bisa ditunjukkan ya main sofarnya ya. Luar biasa. Terus sekarang kenapa waktu itu tiba-tiba Yabes mau sekolah lagi? Biar bisa lulus. Biar bisa lulus. Ajaib. Gurunya yang sekarang baik-baik, temennya yang sekarang baik-baik. Iya. Yang lalu nakal-nakal ya, yang sekarang baik-baik. Ajaib. Jangan berhenti ya. Nanti kalau SMA sebentar lagi kan SMA kan? Iya. Sudah lulus kan? Nah, kalau SMA
Kalau temennya ada yang nakal, didoakan aja. Tapi Ya. maunya ke SMK katanya Bu. Oh, mau SMK, mau SMK. mau ngambil apa? Mau ngambil apa? Perhotelan. Perhotelan. Oh, mau ngambil perhotelan. Wow, ajaib. Kenapa mau ngambil perhotelan? Ya, soalnya disuruh sama mama. Oh, dia sudah sama mama. Disuruh sama Sayang mama perhotelan. sekali. Di rumah dia suka beres-beres rumah, Oh. bersihin tempat tidurnya rapi, dia bersihin tempat tidurnya rapi. Jadi ya Bes yang beresin semua, Semuanya. seluruh rumah ya Bes yang Iya, beresin. nyapu, Oh, kakak-kakak ya. malah tidak beresin ya Cuci Bes yang beresin. piring, Kakak-kakak dia malas ya. Kakak-kakak malas ya. Kakak-kakak pergi terus ya. Iya. Jadi ya Kerja Bes yang terus. kakak-kakak kerja terus, yang kerjain dari cuci piring, sapu, beresin itu semua ya Bes. Masak bisa nggak ya Bes? Bisa masak. Oh masak bisa. Masak apa nih? Ya, Masak Indomie. telur. Masak telur bisa, Indomie bisa, kapan-kapan masak sayur buat mama ya. Iya. Buka resep ya. Ya jadi koki kan mau ke SMK. Jadi koki ya. Ah, luar Hebat, biasa. hebat banget ya, Bes. Luar biasa. Di tengah musibah selalu ada berkat. Bahkan di tengah masalah selalu ada jalan keluar. Bahkan di tengah kegelapan tiba-tiba fajar berkah. Amin. Sekali lagi kita mau dengar kesaksian dari ibu kita yang luar biasa. Bagaimana berjuang menghadapi seorang anak yang divonis tidak bisa hidup. Bahkan pada waktu itu divonis bahwa dia kalaupun hidup akan cacat seutuhnya. Iya. Seperti tanaman yang cuma bisa tergeletak di ranjang. Betul. Iya. Tetapi tidak ada yang mustahil. Kita punya Tuhan yang selalu memberikan dan mendengar doa, memberikan yang terbaik walaupun seolah-olah di tengah masalah. Iya. Mari Bu. Ya, perjuangan saya tidak selesai pada waktu saya tadi cerita itu. Kan ada lagi perjuangan yang sangat berat ketika dia sudah sekolah. Di tengah-tengah sekolah nanti dia bisa tiba-tiba pengulangan pingsan, jatuh tiba-tiba. Jadi ketika Tapi udah nggak step iya, ya berarti ya? tidak step, tapi dokter berkata dia penyakit ayan. Nah, masuklah dia dalam penyakit ayan. Nah, saya harus menghadapi kenyataan bahwa anak saya sekarang penyakit ayan, epilepsi. Oh, sampai keluar Iya, busa. buih gitu. Jadi itu dalam 1 minggu bisa 2 kali lah kira-kira dia akan tiba-tiba Keluarnya jatuh. kan dia berkata juga seringkali tiba-tiba dia Pusing. kehabisan Nafas. Iya, betul. Itu kenapa ya kata dokter? Nah, ternyata otaknya itu karena tadi kan jadi ada katanya ion-ion listrik di otaknya yang tidak bekerja dengan normal seperti kita. Jadi dia nggak boleh ada kejutan tiba-tiba, jengkel tiba-tiba, marah, dia nggak bisa mengendalikan emosi seperti kita yang umumnya. Kalau emosinya itu timbul memuncak, maka ion listriknya itu tiba-tiba kayak meledak. Dan itu Nah, membuat dia itu membuat dia kehabisan. step gitu. Itu bukan Membuat step dia ya, membuat dia kejang dan pingsan. Iya, betul, seperti Tapi epilepsi. itu juga membuat tiba-tiba dia kayak seperti sesak Sesak nafas. nafas. Dan Karena- itu sering kumat itu kadang di gereja juga ya, di gereja pernah ya Bu ya, pernah di gereja, di sekolah juga pernah begitu. Dan saya harus dokter berkata bahwa dia nggak boleh lapar, dia nggak boleh terlalu capek gitu. Kalau epilepsi sepertinya itu harus banyak minum, jadi kita harus lakukan gitu. Jadi dia harus minum obat dalam waktu tertentu ya, berkala gitu ya. Jadi itu terus saya lewati bertahun-tahun sampai umur Kalau dia dia jatuh di sekolah, Iya. teman-temannya apa nggak kaget? Gurunya kaget. bagaimana itu? Kaget itu waktu dia masih SD itu. Kaget itu kenapa gitu kan, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke klinik, sekolahnya kan ada klinik gitu ya, dibawalah ke rumah sakit paling dekat, rumah sakit yang dekat dengan sekolah gitu ya. Dan kemudian setelah itu disuruh kemudian untuk terapi otak saraf. Jadi dalam waktu tertentu terapi otak, dan kemudian akhirnya ada satu titik yang akhirnya membuat dia, ini saya alami lagi keadaan yang benar-benar saya ingat juga pada waktu saya pulang kerja atau pulang dari pelayanan gitu ya. Saya ditelepon yang tetangga saya bahwa anak ibu jatuh pada waktu di lapangan waktu bermain dengan teman-temannya. Dan tetangga saya tuh bawa, dan saya pulang itu mereka sudah bawa gotong, dan sampai di rumah itu dalam kondisi udah diam juga. Waduh. Sudah biru. Sudah biru, udah diam, dan ininya sudah pewot lah gitu ya mulutnya, dan akhirnya ditepukin lagi dan nggak ada suara, nggak ada reaksi badannya. Terus kemudian tetangga saya bilang, bagaimana Bu, apa kita panggil
ambulans ke rumah sakit. Udah nggak usah Pak. Terus saya minta tolong Bapak boleh nggak keluar aja dari rumah saya biar saya sendiri dengan anak saya bilang gitu ya. Dan mereka keluar dan saya tutup pintu dan saya berdua dengan anak saya. Dan tiba-tiba peristiwa waktu umur dia setahun setengah yang dulu seperti terulang kembali. Saya bilang, Tuhan, sampai kapan perjuangan ini nggak selesai? Apakah saya harus kehilangan lagi anak saya hari ini? Dan itu udah umur berapa? Umur itu sudah umur SD ya, kira-kira 12 tahun SD. Ya, kelas 5 atau kelas 6 SD. 12 tahun kira-kira. Dan kemudian saya taruh, kemudian tiba-tiba Tuhan tuh bilang, bukan dipegang. Gak tahu waktu saya lagi doa, Tuhan tuh kayak di hati saya ada seperti seorang gini, kamu ambil minyak kayu putih. Aneh kan ya? Saya ngapain minyak kayu putih? Ambil minyak kayu putih, terus taruh di seluruh hidung, mulut dan semuanya yang ada organ tubuhnya yang panca indera. Jadi saya taruh semua panca indera dia, terus saya tempelin muka saya, terus saya hembusin nafas ke Seperti hidung, memberikan nafas bantuan. nafas bantuan. Saya hembusin di hidungnya dan telinga saya panggil namanya di telinganya, Yabes bangun, Yabes bangun. Nah, saya lakukan itu, nggak ada kejadian, apa-apa diam, Tidak ada reaksi. nggak ada reaksi. Terus dalam hati saya, apa saya salah dengar suara, apa suara Tuhan, apa suara hati ya? Terus tiba-tiba di dalam hati saya lakukan lagi, gitu ya. Saya lakukan lagi kedua kali, nggak ada reaksi lagi. Sampai akhirnya ketiga kali saya lakukan lagi, dan tiba-tiba dia bangun lagi. Itu sampai 3 kali saya lakukan seperti itu, bangun, dan dia dibangun, saya kasih minum air putih, dan dia kembali duduk. Nah, saya rasa ini luar biasa gitu ya. Ini kok anak ini punya daya juang juga, sangat bukan cuma saya di dalam dirinya. Terus saya pas dia bangun, saya tanya, kamu rasa apa? Terus dia cerita mimpinya. Kamu ya biasanya cerita mimpi waktu dia yang kamu dibawa di malaikat apa masuk ke ruangan. Wah, coba ceritakan. Kita semua pengen dengar nih. Pada waktu kamu pingsan, ya mimpinya gimana? Iya. Aku mimpi ngeliat ketemu sama Tuhan Yesus. Sama malaikat-malaikat ini. Terus sama malaikat-malaikat juga. Terus gimana? Ruangannya bagus atau bagaimana? Ya, ruangannya juga bagus. Aku juga ada ngeliat malaikat lagi menari. Ada lagi Tuhan Yesus berdoa. Oh, Tuhan Yesusnya berdoa atau mendoakan Yabes atau berdoa? Doain aku. Oh, Tuhan Yesus doain Yabes. Terus? Habis itu aku langsung sadar. Terus katanya Yabes diajak nari. Diajak nari katanya. Sama Tuhan Yesus. Wah, luar biasa. Diajak gimana narinya? Muter atau gimana? Nari muter-muter sambil berdoa. Oh, sambil berdoa. Bisa peragain nggak nih? Pengen lihat ini tariannya. Bisa peragain sama mama nggak? Bisa. Coba. Gimana? Coba berdiri. Boleh diperagakan di situ, boleh. Ya. Ayo Ma, coba Ma. Yabes jadi Tuhan Yesusnya ya, Mama jadi Yabes. Ya, terus gimana? Bagaimana? Waktu itu Gimana? Muter-muter ya. Masih, Coba. Yabes masih ingat. coba semuanya kamu masih peragain waktu Tuhan bawa ingat. Doa sembari muternya gimana? Muternya gini. Oh, muternya gitu, sembari dipegang tangannya. Oh, coba pegang seperti tangan. ini. Oh, berdua. Oh, gitu. Gimana Terus muter. Oh, Wih. muter gitu. Wah. Luar biasa, keren sekali. Ya, itu sebuah pengalaman yang kita tidak mungkin buat-buat. Sebuah pengalaman yang sangat ajaib. Dan ini sekali lagi bukti ada Tuhan yang selalu peduli. Ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin hari itu Yabes mungkin sudah pulang mungkin ya, Iya, saya sudah pingsan ya, atau bagaimana, karena sudah sampai ke surga loh. Iya. Sudah lihat malaikat, sudah lihat begitu banyak ruangan-ruangan yang luar biasa, dan lihat Tuhan Yesus yang menari bersama dia. Wah, buat semua yang bergumul, buat semua yang sedang ada di titik terendah, buat kita semua yang mungkin membutuhkan keajaiban, karena ini adalah bukti keajaiban. Puji Tuhan itu
setelah kejadian demi kejadian, saya mengalami suatu mujizat yang akhirnya terjadi yang luar biasa. Kan tadi saya cerita bahwa dia mengkonsumsi obat ya Bu, Iya. obat epilepsi Harus setiap setiap hari. Dan terakhir dia tidak mengkonsumsi itu adalah 3 tahun yang lalu. Justru pada keadaan pandemik COVID, Iya. orang kan pada banyak yang meninggal dan segala Iya. macam. Itu luar biasa, dia tidak pernah sakit selama pandemi. Jadi kalau menurut saya mungkin virus yang datang itu kalah dengan virus yang pernah. Sudah jauh ya lewat ya. Virusnya ya tingkat profesor. Kalau COVID ini tingkat SD gitu ceritanya ya. Saya aja pernah COVID. Iya. Abangnya pernah COVID, Iya. ya kan? Tapi Kita dia semua enggak. dia tidak pernah COVID sekalipun, padahal nggak pernah pakai masker, bergaul kemana-mana, pergi kemana-mana. Itu saya pernah Dan satu rumah kena ya. anak semua satu rumah, Kecuali dia. dia sendiri yang tidak kena. Wah. Dan anehnya selama COVID dia tidak pernah minum obat sama sekali. Obat epilepsinya itu saya buang. Akhirnya Wah. nggak ada. Dan masih ada sisa di rumah. Dan itu nggak kepake, Iya. nggak kemakan sampai hari ini. Dan 3 tahun sampai hari ini, ya Semua. semuanya itu obat, mau obat apa Apapun. namanya, obat epilepsi, obat saraf segala macam. Tidak Kan saya ada. searching kan ya obat apa ini gitu kan ya. Ternyata semua itu ada 3-4 macam Ada obat. penenang, ada Penenang, semuanya, betul, ada iya. penenang, ada vitamin saraf, itu semua sudah nggak dimakan semua. Dan sampai hari ini dia udah bebas obat dan tidak pernah lagi sakit segala. Hebat sama tidak sekali. pernah sakit kemanapun virus COVID, ingat ya itu Iya. SD ya kalau buat diabetes ya dia sudah menghadapi virus yang Virus semuanya. dia sudah universitas ya kan. Udah universitas. Nah, virus Wah. COVID mungkin masih SD ya atau Iya, TK. iya betul ajaib sekali. Jadi di tengah masalah, di tengah istilahnya problem yang mengerikan yang dihadapi tetap ada mujizat. Tetap ya. ada mujizat. Tapi waktu memang hadapi itu saya pengen menyerah, iya kadang menyerah waktu itu ya, pengen menyerah. Apalagi kalau dia lagi kumat, apalagi lagi kumat gitu. Dan kemudian ada satu lagi yang penyakitnya itu yang membuat dia itu sulit, ya kan? Kenapa? Apa ya? Emosi tidak terkendali. Ternyata autis dan epilepsi itu berbaur. Ya, autis itu kan membuat dia nggak bisa mengontrol emosi. Jadi dia kalau marah dia buang semua apapun barang di tengah-tengah dia pukuli orang. Oh, Dan itu pernah iya, ada masa seperti iya, itu. ada masa di Coba sekolahnya. kita tanya Yabes nih ya. Yabes Iya. ingat gak? Yabes ingat nggak waktu tiba-tiba marah gitu ya? Walaupun itu kan sudah lama ya, sudah 3-4 tahun yang lalu. Iya. Waktu marah, pukulin orang, terus banting-banting barang, itu ingat waktu itu? Masih ingat. Masih ingat? Apa yang Yabes rasa? Kenapa Yabes tiba-tiba melakukan itu? Pasti Yabes tahu kan itu jelek kan? Pasti tahu nggak boleh kan? Buang-buang, pukul orang kan pasti tahu. Iya. Tapi apa yang Yabes rasa waktu itu? Emosi. Nggak bisa nahan begitu. Terus rasanya gimana? Sakit kepalanya, Sakit kepala. terus sampai harus buang sesuatu, harus pukul orang gitu. Marah. Oh karena emosi gitu jadi dia nggak bisa kontrol. Nggak bisa ya. kontrol emosinya, jadi dia pukul temannya yang bikin dia marah. Nah, kalau kita kan bisa menahan emosi ya kan, nggak sampai pukul. Kalau ada marah dengan seseorang, teman atau siapapun, itu bisa dia hajar sampai anak itu sampai dia habisin gitu. Tapi sekarang sudah hilang sama sekali. Sudah enggak. Nggak pernah sama sekali. Udah nggak marah-marah sekarang. Sekarang nggak marah-marah. Terus kalau misalnya nih ibu nakal sama Yabes nih ya, cubit Yabes gitu ya misalnya, atau marah-marahin Yabes nggak apa-apa. Nggak lagi kayak dulu Bisa. pukul orang itu enggak. Hebat. Juga nggak lempar-lempar barang lagi. Enggak. Tiba-tiba aja begitu hilang. Iya. Wow. Ya, itu ada satu sih kata di hati saya, kasih, Bu. Kalau kita masih tetap memiliki kasih, itu akan memulihkan banyak hal. Kalau jujur secara manusia udah menyerah, tapi ketika ada kasih itu akan memulihkan. Ketika dia ngamuk itu saya cuma peluk. Saya peluk, dia pukul lagi saya peluk. Oh, Gitu jadi ya. ibu berkali-kali Iya. kena Kalau dia ngamuk ke temannya, ngamuk ke siapapun, saya akan peluk dia. Sebelum dia pukul yang lain. Iya, sudah pukul dia sebentar, udah pukul. Nanti saya akan dipanggil sama gurunya. Bu, Yabes ngamuk. Ya, saya langsung lari, cepat.
gitu kan. Dia lagi ngamuk, saya langsung peluk dia, ya beres mama sayang, enggak, dia pukulin dia, seberapa kali nih kepala saya udah dipukulin, ditonjokin, tapi terus hati saya berkata jangan pernah membalas atau pukul lagi dia atau marahin lagi dia. Yabes pukul mama seperti itu, Yabes ingat waktu itu kenapa Yabes pukul mama? Yabes tahu mama sayang Yabes kan, tapi nggak bisa nahan. Wah, ini sesuatu yang kita perlu ingatkan dan pelajari buat banyak orang. Mungkin ada banyak ibu yang terluka karena dipukul anaknya, dimaki. Mungkin ada anak-anak autis yang meledakkan emosinya begitu rupa dan menyebabkan orang-orang di sekelilingnya menyerah. Ya, tapi sekali lagi kasih tidak pernah menyerah dan tidak pernah gagal. Dan itu yang saya miliki, dan saya juga bicara di antara ibu-ibu yang mungkin mengalami seperti saya ya, ya pasti adalah banyak ibu-ibu ya, apalagi zaman hari-hari ini ya, menurut ya penyelidikan mungkin karena makanan, mungkin karena stres, mungkin karena udara, jumlah anak autis itu terus meningkat, bertambah, ya jumlah anak yang epilepsi dan sebagainya, kena penyakit syaraf juga sangat banyak ya, dan semua orang berpikir bahwa itu tidak mungkin disembuhkan, tidak mungkin diberubah. Tapi hari ini kita ada di sini dan kita melihat sebuah bukti nyata bahwa mujizat itu ada. Amin. Bahwa kasih tidak pernah gagal. Ada kasih yang harus mengalami pukulan berkali-kali. Ada kasih yang harus bahkan mengalami penolakan berkali-kali. Guru menyerah, orang tua murid meminta anak ini berhenti sekolah. Iya betul. Ya, guru-guru banyak menyerah. Diusir dari pertemanan, dari lingkungan. Tapi seringkali ada seorang atau mungkin ini ibu, tapi mungkin yang lain guru, mungkin lagi orang lain yang selalu membuka jalan, dan akhirnya hari ini ya tiba-tiba Yabes mengalami kesembuhan ajaib ya, dan tiba-tiba Yabes nggak pengen marah lagi. Wah, dia sekarang udah cooling down dan tenang, dan saya itu mujizat luar biasa loh. Hebat. Saya di sekolah saya tanya gurunya gimana Yabes, udah lebih baik ya Bu ya, katanya gitu. Walaupun mungkin pelajaran nggak 100% dia mengerti, tapi dia sudah punya penguasaan diri untuk tidak marah, emosi, dia tetap tenang, cool. Dan berjam-jam di kelas bisa ya sekarang ya? Sekarang tahan. Nggak pusing. Tadinya dia nggak bisa, setengah jam tuh udah nggak bisa dia, udah pusing, udah segala macam. Cuma 15-20 menit kata gurunya, dia nggak kuat, dia akan berkata nggak mau sekolah, dia keluar. Nanti kalau guru marah, dia lebih marah lagi. Waduh. Ya, saya salut dengan begitu banyak orang tua yang berjuang dengan anaknya yang autis, mungkin kebutuhan khusus, ya, dengan kemarahan, dengan semua yang mereka juga alami. Tetapi ini Yabes adalah bukti nyata bahwa kasih pasti membuka jalan. Amin. Kasih membuat ada kekuatan ekstra untuk terus membawa anak ini dari satu level ke satu level. Jangan menyerah sekali lagi. Siapapun yang melihat, berapapun keadaan anak saudara, mungkin hari ini anak saudara masih memukul, hari ini mungkin anak saudara masih keluar dari kelas, mungkin hari ini anak saudara masih buang-buang benda dan masih menyakiti saudara, ataupun anak yang normal kelihatannya, tetapi lari dari rumah dan kemudian bentrok dengan orang tua. Kasih akan membawa semuanya menjadi sangat baik. Walaupun itu tidak satu hari. Perjuangannya panjang. Tidak 2 hari. Lebih dari 12 tahun. Lebih dari 12 tahun. Total berapa lama itu setelah? Jadi dia kalau dia total yang umur berapa? Sembuhnya itu kalau saya katakan sebenarnya baru 5 tahun yang lalu dia terkatakan sembuh ya. Jadi umur dia sekarang 18, berarti dia 3 tahun ini sudah nggak minum obat sama sekali. Berarti dia 18, umurnya 15 tahun, Bu. Berarti perjuangan itu 15 tahun. 15 tahun. Yang benar-benar full 15 tahun, yang benar-benar dia 100% dia total sembuh itu 3 tahun ini. Tidak minum obat, tidak marah,
tidak sakit step dalam arti yang Tidak seperti pingsan. epilepsi, tidak pingsan itu 3 tahun ini. Dan tidak juga menimbulkan Tidak problem, menimbulkan. bahkan menolong. Iya, amin. Iya, betul. Sekarang Bahkan Yabes menolong. selalu menolong di rumah paling Iya, rajin. paling rajin. Paling rajin dari semua. Iya, dari abang-abangnya. Semua yang membereskan semua, masak, beres-beres, semuanya yang mengerjakan. Nyetrika juga bisa. Ketika Bisa. bajunya. Wah, semuanya dikerjakan dengan sangat baik. Bagus, memang cocok itu masuk ke perhotelan. Nanti jadi karyawan terbaik. Luar biasa. Ya, mungkin Ibu bisa memberikan sebuah pesan-pesan buat ribuan ibu-ibu yang hari-hari ini mengalami anak autis, mengalami tekanan, mengalami anak yang keluar dari rumah, marah dan sebagainya. Dan Yabes nanti ngomong ya sama teman-teman yang lain, ya, yang suka ngata-ngatain orang, ya, bilang aneh, bilang autis, ya, juga nanti ngomong sama yang lain bagaimana Yabes sudah jadi sembuh, ya. Ya. Jadi buat orang tua, ya, apapun yang kita alami, kondisi kita seperti apapun, anak yang Tuhan percayakan pada kita, pesan saya jangan pernah menyerah, tetap memiliki kasih. Karena kasih itu akan menyelesaikan banyak hal. Ketika kita memiliki kasih, kita bisa menerima kekurangan anak kita. Ketika kita memiliki kasih, kita bisa mengampuni orang-orang yang mengatai anak kita dan melukai anak kita. Dan ketika kita memiliki kasih, itu punya ketahanan untuk berjuang. Sampai kita akan lihat perubahan dan pemulihan kesembuhan anak kita. Jadi sekali lagi saya berpesan buat semua orang tua, dimanapun kita berada, kondisi apapun anakmu, bersyukurlah dan terimalah dan kasihilah. Bersyukurlah, terimalah dan kasihilah sampai kita akan lihat mujizat ada di hadapan kita seperti saya. Yabes, ayo ngomong. Buat Sama teman-teman jangan suka bully, jangan ngata-ngatain orang. Atau ngomong bahwa Tuhan sudah sembuhkan Yabes. Terserah Yabes mau ngomong apa. Ya, terima kasih Tuhan sudah sembuhkan saya gitu. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Terus mau ngomong nggak sama teman-teman, Iya, ngomong sama teman-teman? teman apa aja. Jangan suka bully yang Oh ya, buat teman-teman aku yang di sekolah, di rumah, di manapun, jangan pernah suka ngebully, jangan pernah suka kata-katain. Oke. Ya, setiap orang punya kelemahan, tetapi kasih mengatasi banyak hal. Kasih itu sabar. Kasih itu menanggung segala sesuatu. Seringkali kita tidak tahu apa yang ditanggung oleh orang lain. Kita tidak pernah mengerti apa yang harus ditanggung dan dilewati oleh Yabes. Kita tidak tahu apa yang harus ditanggung dan dilewati oleh guru-guru. Tetapi pada waktu kita punya kasih, kasih itu menanggung segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Sekali lagi, jangan lupa dan tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu Aku Dong. Kita akan tetap lanjut kepada episode-episode selanjutnya. Tetap stay tune di MMA. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Tetap stay tune di Asia Zara. Sampai jumpa.